Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami sebagai tim Opening Government untuk membuka kasus ini secara detail agar kita semua dapat memahami makna dari mosi tersebut. Pertama-tama, marilah kita bahas mosi terlebih dahulu, yaitu Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. Pembentukan PBB membawa lebih banyak dampak negatif daripada positif, dan kita akan menyesalkan keberadaannya. Yang pertama yaitu kegagalan dalam mencegah konflik. PBB gagal mencegah perang besar atau menyelesaikan konflik bersenjata di berbagai bagian dunia, seperti Suriah, Yaman, Ukraina, dan Palestina. Dewan Keamanan sering menemui kebuntuan karena hak veto yang menghambat tindakan tegas. Alih-alih mempromosikan perdamaian, PBB seringkali tidak efektif karena kepentingan politik negara-negara besar mengalahkan tujuan kolektif organisasi tersebut. Kritik terhadap PBB seringkali terkait dengan keterlibatan politik yang berlebihan. Beberapa negara merasa bahwa PBB lebih berfokus pada kepentingan tertentu daripada kepentingan umum, sehingga mengganggu kestabilan internasional. Lalu yang kedua, dominasi kekuatan besar dalam Dewan Keamanan PBB, struktur PBB, khususnya di Dewan Keamanan, sangat bias terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok yang memiliki hak veto. Hak veto ini memungkinkan setiap negara anggotanya untuk menolak atau membatalkan resolusi yang diusulkan oleh Dewan Keamanan. Ini berarti negara-negara besar bisa menghalangi intervensi internasional demi kepentingan mereka sendiri, yang menyebabkan ketidakadilan dan kebuntuan dalam pengambilan keputusan global. Yang ketiga yaitu relevansi berkurang dalam dunia multipolar. Ketika PBB didirikan pada tahun 1945, dunia lebih terpolarisasi antara negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Sekarang, dengan munculnya kekuatan baru seperti India dan Brazil dan lainnya, serta dinamika geopolitik yang berubah, struktur PBB tidak mencerminkan dunia multipolar modern. Banyak organisasi internasional baru seperti G20, ASEAN, atau African Union yang lebih relevan dan berhasil dalam menyelesaikan tantangan global di berbagai kawasan. Lalu yang keempat, mendorong pembentukan organisasi global baru. Dengan menyesalkan PBB, kita bisa membentuk organisasi baru yang lebih demokratis, inklusif, dan efektif. Organisasi ini harus merepresentasikan kepentingan negara-negara berkembang dan memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang lebih adil tanpa dominasi negara-negara besar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami sebagai tim Opening Opposition menolak mosi ini karena peran PBB sangat penting dalam menjaga stabilitas global, mendorong diplomasi, dan menyelesaikan tantangan transnasional. Yang pertama yaitu, PBB adalah satu-satunya platform global yang menghubungkan hampir semua negara. PBB menawarkan forum unik untuk diplomasi multilateral. Tidak ada platform lain yang mampu menyatukan hampir semua negara di dunia untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam isu-isu global, mulai dari perubahan iklim hingga hak asasi manusia. Tanpa PBB, dunia akan mengalami kekosongan besar dalam diplomasi internasional, dan masalah-masalah global akan lebih sulit dipecahkan tanpa ada mediator yang independen. Lalu yang kedua, keberhasilan PBB dalam misi kemanusiaan dan pembangunan. PBB berfungsi dengan baik di bidang kemanusiaan dan pembangunan. PBB berperan dalam mengembangkan ekonomi dan sosial di berbagai negara.
melalui program-program yang ditawarkan seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lembaga-lembaga seperti UNHCR untuk pengungsi, UNICEF untuk membantu anak-anak, WHO untuk kesehatan, dan WFP untuk pangan telah membantu jutaan orang di seluruh dunia. Kampanye global untuk memberantas penyakit, program bantuan pendidikan, dan inisiatif pembangunan yang dilakukan PBB telah memberikan dampak positif nyata, khususnya bagi negara-negara berkembang. Lalu yang ketiga, reformasi lebih baik daripada pembubaran. Alih-alih membubarkan PBB yang akan menciptakan kekacauan dalam sistem internasional, lebih baik mendorong reformasi yang diperlukan. Misalnya, reformasi Dewan Keamanan agar lebih representatif dan pembatasan hak veto bisa menjadi langkah positif. Ada presiden untuk reformasi institusi global seperti IMF dan Bank Dunia yang memungkinkan mereka tetap relevan, dan PBB juga dapat melalui proses yang serupa. Lalu yang keempat, bahaya ketidakstabilan dunia tanpa PBB. Jika PBB dibubarkan, tidak ada jaminan bahwa organisasi pengganti akan lebih baik atau bahkan berhasil dibentuk. Dunia tanpa PBB dapat lebih mudah terseret ke dalam konflik dan isolasionisme, mengingat tidak ada lagi forum untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Negara-negara besar bisa lebih leluasa berbuat sewenang-wenang tanpa mekanisme pengawasan multilateral yang disediakan oleh PBB. Sekian dari saya, terima kasih.